Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih untuk keberadaan kami hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 dan ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, di Nepal ada sebuah acara yang disebut dengan Festival Gandimai. Acara Festival Gandimai ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Dalam festival ini ada ratusan ribu peziarah agama Hindu yang berkumpul dan mengorbankan hewan berupa kerbau, kambing, ayam atau burung dara. Mereka mempersembahkan korban itu kepada Dewi Gadimai yang mereka percaya sebagai dewi kekuasaan. Tradisi mempersembahkan korban ada banyak di berbagai agama. Dalam Perjanjian Baru juga ada tradisi ritual untuk mempersembahkan korban berupa binatang untuk penghapusan dosa atau untuk korban pendamaian ataupun korban keselamatan. Tapi pada hakikatnya semua korban-korban itu tidaklah dapat menghapuskan dosa karena binatang tidak dapat menggantikan manusia. Namun saudara yang dikasih Tuhan, di dalam korban Kristus yang telah disalibkan, ada kuasa yang memampukan kita untuk mengalami pengampunan, keselamatan, dan anugerah hidup yang kekal. Ada perbedaan antara korban di Perjanjian Lama dengan korban Kristus. Dan ada 3 kuasa korban Kristus yang akan kita belajar pada saat ini. Yang pertama, saudara, korban di Perjanjian Lama selalu mengingatkan akan dosa, sedangkan korban Kristus menghapuskan dosa. Kuasa pengorbanan Kristus yang pertama adalah menghapuskan segala dosa kita. Korban-korban hewan di Perjanjian Lama terus-menerus harus dilakukan dan pada hakikatnya tidak dapat menghapus dosa. Dalam Ibrani 10 ayat 4 ini dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Mengapa tidak mungkin, saudara? Karena tidak apple to apple. Masakan manusia diganti oleh binatang? Tidak bisa. Manusia yang berdosa harus digantikan oleh manusia yang suci. Kalau manusia bisa digantikan oleh kambing atau domba, maka penjara akan penuh dengan kambing dan domba untuk menggantikan manusia. Tapi disinilah keistimewaan korban Kristus. Korban Kristus berkuasa untuk menghapuskan segala dosa kita. Yang kedua, saudara, kalau korban Perjanjian Lama harus dilakukan berulang-ulang, maka korban Kristus hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kuasa pengorbanan Kristus berlangsung untuk kekekalan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan. Kalau sesuatu harus diulang-ulang terus-menerus berarti belum beres, belum sempurna. Tapi korban Kristus adalah korban yang sempurna, sehingga tidak perlu diulang dan hanya sekali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, ada perbedaan sikap imam di Perjanjian Lama ketika mempersembahkan korban. Mereka harus selalu berdiri melakukan tugas pengorbanan itu.
Tapi Tuhan Yesus setelah mengorbankan dirinya, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Mengapa dia duduk? Tuhan Yesus yang adalah imam besar agung kita telah selesai mengadakan penyucian dosa, sehingga dia dikatakan duduk karena semuanya sudah beres. Ada kuasa yang sempurna di dalam korban Kristus yang membereskan segala sesuatu, yang menyelesaikan semua dan menuntaskan karya penebusan dosa atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa karya korban Kristus atas kita. Karena itu tetap setia di dalam kasih karunia. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Dan hiduplah selalu dalam kasih serta kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, memberikan kami pengertian semakin dalam untuk mengenal akan karya pengorbanan-Mu. Ada kuasa di dalam karya pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Karya pengorbanan-Mu menghapuskan dosa kami. Engkau membereskan semuanya. Hanya sekali untuk selamanya dan kami dapat beristirahat di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan dan untuk kuasa pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Papua, dan Sulawesi, Kalimantan, dan di berbagai wilayah lainnya, agar Tuhan menolong, memberikan pemulihan, dan Tuhan berikan perlindungan bagi mereka semua, serta penghiburan bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.